Halo semuanya, Halo. gokil. Ini udah ada Pandu Winoto seperti biasa yang selalu ada di video gua karena dia nggak punya kerjaan lain. Dan udah ada Willis. Yes. Siapa nih Bang? Willis ini, jadi gue ceritain dikit ya. Ah. Kan gue sempet bikin video di Hobby Jam, di toko Hobby Yang Jam. toko di Di kampung PIK itu. ya kan. 2 kali ya kita bikin video ya. Ah. Di situ ya 2 kali. Terus sekarang akhirnya gue partneran sama Willy sama teman-teman yang Sama lain. Hobby Jam itu. Iya, sama Hobby Jam. Nah, hari ini dia datang ke sini untuk ngomongin soal Panerai. Untuk yang belum tahu nih, karena banyak banget orang yang mau beli jam ya kan. Itu biasanya jam pertama mereka tuh Rolex. Yes. Tapi ada juga teman-teman gue yang jam pertamanya tuh Panerai. Jadi kalau gue ngelihat di Jakarta ya, setahu gue ya, sepenglihatan gue, orang either kalau nggak punya Rolex, punya Panerai. Bener nggak sih? Kurang lebih sih seperti itu sih. Iya. Ya, jadi memang masing-masing kan ada fansnya tuh. Ada yang kalau fans sama Rolex banget, ada yang Iya. Panerai banget. Tapi bukan berarti orang yang suka sama Rolex Iya. nggak suka sama Panerai juga, nggak Iya. juga sih, nggak semuanya seperti itu. Iya, iya, Begitu juga orang yang suka sama Panerai, tapi belum tentu mereka nggak suka sama Nggak Rolex. sama Rolex. Ya, Nah, kurang lebih seperti itu. ini kenapa orang kalau misalnya beli jam, kalau nggak Rolex jam pertamanya, Panerai jam pertamanya, apa emang harga mereka sama secara bracket harga gitu? Jadi memang kalau misalnya untuk entry level, untuk middle high, memang kalau untuk merek-merek brand tersebut tuh sangat masuk sekali. Oke. Dibandingkan merek-merek lain yang mungkin lebih mahal lagi. Iya, jadi jarang ya orang jam pertamanya Patek itu jarang ya. Ya. Jarang ya. Jam pertama Jarang-jarang. RM itu jarang. Karena Ya? entry level di Patek dan RM aja kan udah berapa harganya gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, karena Willis ini kan punya toko jam ya. Ngapelin merek dulu. Tadi apa? Tadi apa? Panerai, Rolex, Ah, Patek. Patek. Iya. Iya. Jadi nanti kalau nongkrong di bener daerah mana? Tanggul. Tanggul. Tanggul, anak-anak motor lagi pada nih. Itu Patek ya, Patek ya. Iya. Ntar dipalakin lagi ya. Lu pakai Patek nggak? Gitu lagi gitu-gituin anak teman-teman lu. Baru dicolong jam buat beli minuman. Iya, iya. Buat mabok. Iya, iya. Nah, terus kalau misalnya kan nih buat orang yang belum tahu ya, kita langsung kasih lihat aja ya. Panerai itu yang kayak apa sih bentuknya? Panerai bentuknya macam-macam. Bro. Nah, ini lu bawa kotak nih. Kebetulan gua udah bawa nih. Wih, goks. Iya. Ini Batman. Ini sama. Ini sama kan Bang? Apa? Ini. Ini kan Hulk, Batman. Ada yang Wonder Woman. Nanti Iya. ada Batman versus Hulk. Iya, nah lo jangan. Versus Superman doang jadinya. Iya, makanya lo jangan taruh satu kotak. Bagi-bagi yang bonyok. Berantem. Berantem. Nah, orang biasanya kalau nggak Rolex, mereka Panerai kan. Yes. Nah, ini kalau gue terus terang gue nggak ngerti Panerai. Gue nggak terlalu tahu beda-bedanya. Lo bisa jelasin nggak? Yang pertama, kayak kalau nggak salah ada 2 tipe Panerai kan ya. Bener. Yang Radiomir sama Sebenarnya, apa yes, gitu ya. yes. Itu gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk Panerai sendiri, memang dia ada kurang lebih yang orang suka itu memang ada 3 tipe. Iya. Luminor, Radiomir, sama Submersible. Oh, berarti 3 ya? Ada bukan 3. 2 ya? Ada Oke. 3. Nah, yang ini apa? Kalau yang Luminor itu dia ada kupingnya. Oh. Ini ada Kayak kuping gini. juga. Ya. Ini kupingnya cuman satu, yang satu dibacok anak budut. Jadi ada crown guard-nya. Anak budut kan Gitu. gosipnya gitu dulu zaman gue sekolah. Baik-baik lo kuping lo jadi koleksi ya kan? Jadi Zaman-zaman ngeri ya. tahun. Iya. Kalau misalnya Radiomir itu dia yang kayak gini, nggak ada crown guard-nya. Oh. Gitu. Itu apa? Ini namanya Radiomir. Crown guard itu Ah, apa? Jadi ini nama juga crown nama guard. Ya berarti pelindung crown-nya. Oke. Iya Supaya Ya kan? Jadi Supaya sebenarnya nggak ini kelilingin. lebih ke desain aja sih. Ya buat kan dia kan kebanyakan kan kalau misalnya Panerai itu kan buat jam diving. ya, jadi maksudnya supaya pas lagi berenang nggak ini kali. Sejarah awalnya kali ya. Ya ada semuanya itu ada cerita, ada historik. Berarti dipakai buat berenang masih aman ini Panerai. Memang jam buat nyelam sih Emang sebenarnya. buat nyelam. Banyak yang pakai buat nyuci baju gitu. Iya. Sombong banget sama nyuci baju. Sombong banget ya. Nah, cara ngebedainnya itu pertama dari bentuk crown guard-nya. Ya. Yes, Yang satu yes. ada, yang satu tidak ada. Kalau yang submersible itu ada crown guard-nya tapi bezelnya bisa diputer. Kayak gini, Itu gunanya untuk gitu. Mengukur waktu ya. Iya, mengukur jam diving. Si Abang Radit dulu udah pernah review deh kayaknya. Oh iya, itu sama berarti Cara kayak buat ini. Ya? nyelam apa segala macam kan. buat Oke. mengukur. Ini beda di dial juga. Macam-macam kalau dial ya tergantung model. Nah, kebetulan kita lagi lihat nih dial apa nih. Nah, ini namanya California dial. Kenapa tuh kali? California dial. Jadi ini kalau misalnya kita pelajari historical dari si Radiomir ini, jadi dulu itu Panerai itu pakai mesinnya Rolex justru. Iya, awal-awal. Iya, Panerai itu pakai mesin Rolex dan Rolex cuma pernah kasih mesinnya ke Panerai. Iya, Setahu gue, Iya, tapi iya. gue nggak tahu kalau misalnya gue salah nanti ya. Iya, iya, iya. Tapi yang gue tahu seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya orang suka Rolex,
ada juga yang suka Panerai, begitu juga sebaliknya karena memang Panerai sendiri dulunya pakai mesin Rolex. Oke. Bahkan beberapa desain casingnya, dialnya itu dari Rolex, jarumnya dari Rolex. Bahkan ini California dial ini sebenarnya juga dari Rolex. Oh, Rolex yang dulunya ngasih gitu. Maksudnya ngasih Dia desain. dia yang bikin karena Panerai itu kan sebenarnya kan nama orang. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kita pelajari sejarahnya itu nama orang. Dia salah satu yang bikinin alat-alat militer buat Navy-nya Itali. Iya, iya, iya. Ya kan buat pemerintahan Itali. Iya, Di iya. zaman itu. Iya, iya, iya. Di zaman itu. Nah, Navy lo tau nggak Navy? Angkatan laut. Iya. nggak Iya, tahu. iya. pinter dia. Bener kan? Jago ngeli- berarti. Iya. Nggak sering lihat soalnya tulisannya. Nah, kalau nggak salah Panerai ini istrinya namanya Bu Nerai. Itu Panerai itu pinter ya. Mereka biasanya gede-gede, bener kan? Mereka biasanya gede-gede. Enggak juga sih sebenarnya. Nggak juga ya? Nggak Emang ada juga. kecil? Tapi sejarahnya besar ininya. Memang kalau dari historicalnya persyaratannya dari si militer dulu itu kan kenapa sih Panerai itu dibuat, sedangkan Panerai itu kan tadinya nama orang, Iya. bukan merek jam, tapi dia disuruh bikin jam. Iya. Nah persyaratannya salah satu di dalam persyaratan tuh ya harus gede, Iya, iya, iya. harus gede, harus nyala di dalam air dan harus tahan air. Oke. Karena dipakai untuk militer. Karena dipakai untuk militer, dipakai untuk nyelam. Jadi kalau jam lu kecil-kecil gitu, kalau nyelam ntar mata jadi picak bro. Iya, iya, Jadi iya. nggak kelihatan. Masa harus gini kan? Iya harus gini, susah kan ngeliatnya kan. Iya, iya, iya. Ya, jadi dia harus gede, harus nyala. Makanya sebenarnya kalau secara historical 47 mili ya orang suka. Tapi 47 mili. untuk kedepannya kan memang perkembangan zaman nggak semua orang suka jam gede. Mungkin ada kayak lu Gua suka tangannya jam nggak terlalu kecil. gede ya. Iya. Mau nggak mau dia harus ikutin market kan, dia harus bikin jam kecilnya juga gitu. Tangan Pandu lebih kecil dari gue. Karena kan masalah gizi ya. Masalah gizi. Itu permasalahannya. Sedih amat bro. Coba, boleh nggak Pandu nyoba? Boleh dong. Boleh ya? Boleh, Pandu boleh, boleh. Dicobain. Boleh. Kanan-kanan. Gitu. Coba bro. Pandu, Kalau misalnya mau dibeliin sama Bang Radit. yoi. Amin, amin. Tapi strapnya doang. Oh, strapnya doang. Ditukar fosil. Ditukar sama fosil. Nah, Dia dia tuh, pakai jam di tangan kanan. Ini berarti militer dulunya nih. Emang Karena iya? orang militer pakai jam tangan kanan. oh iya. Longgar banget. Iya, Ini iya. jadi kelihatan Coba, maco, coba bro. di sini ya, tangannya deh. Jadi kelihatan maco ya. Cuman, bener nggak sih kalau misalnya kita... Masa makanya di sini? Kan emang di sini pakai jam. Bukan di sini. Kalau gue sih di sini tuh, gue di sini. Emang lo gimana? Di atas? Gue di gitu? mana-mana bisa. Oh iya. Kiri bisa, Agak kanan longgar bisa. ya? Tuh, masa di atas banget dah. Nah, gimana cara kita tahu jam ini kegedean atau enggak buat kita? Kalau buat lo ini gimana? Pas ya? Sebenarnya itu balik ke selera sih. Hmm. Kayak itu sama kayak lu sekarang ngeliat orang pakai baju kenapa sih suka yang oversize gitu. Iya, Model-model kayak Justin Bieber ya tergantung siapa yang ngeliat, siapa yang suka aja. Iya, iya. Nggak harus juga gitu. Tapi ada juga yang orang yang tangannya gede banget tapi jamnya kecil banget. Iya, iya. Ada aja kan yang kayak gitu kan. Itu Balik ke tergantung selera ya? Balik ke selera masing-masing sih. Kalau ini menurut lo kegedean nggak? Gedean nih. Oh, kenapa? Ini ya, ya. emang selera aja ya? Ininya gede. Enggak, soalnya tangan gue bentuknya, gue kurus. Hmm. Kalau gue gemuk kayak abang ini, pakai ini cocok. Iya, Tapi iya. harusnya lu bilang udah pas bro biar dibeliin. Iya, dulu lo ngomong gitu. Ya, udah ya. kan masih ada Rolex. Berarti nggak pas ya? Kan masih ada Rolex, masih ada Rolex. Tapi kalau buat lo cocok Panerai, beneran serius. Masa tuh. sih? Itu gede banget bang. Enggak beneran. Lo jadi ya pas aja gitu kan dia tahan air. Jadi pas lo ngojek payung kan jadi. Oh gitu. Juga. Kalau misalnya tadi kan ini yang Radiomir ya? Berarti ya? Ini Radiomir karena nggak ada crown guard-nya. Terus yang ini adalah Luminor. Luminor, ya kan? yes. Lalu yang ini adalah Submersible. Submersible. Ini kebetulan 2 biji ini submersible. Oke. Nanti kembar. Nah, kan ada toko nih di Hobi Jam. Ada. Ya kan? Yang paling populer mana di antara 3 tipe ini? Sebenarnya kalau misalnya kayak untuk newbie, orang pertama kali beli Panerai biasanya sukanya tuh Luminor. Yang ini. Mm-mm. Karena orang taunya Panerai yang begini lah gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau dia pakai orang tahu itu pakai Panerai loh. Tapi biasanya setelah dia udah ngerti lebih dalam, dia udah mulai suka sama jamnya, itu pasti larinya ke Radiomir juga sih. Ke Radiomir juga. Iya. Karena dia apa? Lebih kecil kah atau? Karena Panerai ini selalu bawa pasangan, selalu bawa temen. Oh. Makanya itu yang gue bilang, ini sih nggak semua penggemar Rolex seperti itu. Tapi biasanya orang yang punya Rolex, jamnya nggak perlu banyak-banyak. Dia pakai satu, ya kan, dia suka. Kalau misalnya kayak Panerai itu biasanya kalau udah beli, biasanya suka beli lagi biar temennya gitu. Oh gitu. Iya, Harus makanya ditemenin karena banyak mainannya. Kalau untuk di Panerai itu bisa gonta-ganti strap, seperti itu. Ya kan? Oke. Kayak ini semua strap ini bukan strap bawaan ya, semuanya ini custom. Oh iya iya iya. Jadi ada yang bikinin strapnya ya. Yang bikin strap ini dari lokal juga, Oke. dari oke. Indonesia juga yang bikin, Nah. yang rajin sini. Ha. Boleh lihat ini nggak strap rubbernya? Oke, ini Carbotech. Nah dia bahannya beda. Kalau gue lihat kasat mata nih beda nih. Ya,
Ininya apa? Tapi keren ini anak muda banget. Kalau ini bukan keramik, tapi ini dia karbon. Karbon. Jadi dia bahan yang lebih ringan. Iya, lebih ringan dari titanium. Jadi kalau dipakai dia ringan. Oh iya, ringan banget ya. Dan ini rubber. Ya. Ini OEM ya dari sananya. Dari sananya. Oke, nah karena ini kan, ini dijual juga kan di Hobi Jam? Jadi jual juga. Ini dijual juga, berarti kita bisa ngomongin harga. Ya, Itu berapa ini? harga. Ya, ini harganya berapa? Kalau itu harga sekitar 120-an. 120-an. Kalau pusing tuh. Mahal banget. Lumayan ya, 120 juta ya, gila ya? Lumayan. Tapi kalau untuk hobi mah bisa lo ngumpulin duit mah. Iya, makanya ini bracketnya Kalau untuk sama hobi kan, kayak- bener hobi. Hobi mah berapapun tetap masih bisa dibeli. Iya. Daripada beli skin terus ya. daripada skin Mobile Legends ya. Oke, ini berapa? Kalau yang ini sekitar 75 sampai 80 tergantung kondisi. Oh, justru lebih murah. Ya. Kenapa dia Karena lebih yang murah? ini limited edition, yang ini enggak. Oke. Limited editionnya dari dialnya kah atau? Enggak, jadi emang ini kan dulu vintage-nya memang udah ada tuh dari zaman dulunya, dari zaman di prototype-nya tahun 1936 kan. Nah, ini remake-nya ceritanya tahun 2007. Oke. Jadi kalau limited edition-nya itu cuma keluar 1 tahun 1 kali. Oke. Box-nya juga beda, box-nya gede. Piece-nya berapa piece dia? 1936 sesuai dengan tahun 1936? 36. Oh. Jumlahnya juga sesuai dengan tahun waktu itu 1936. Anjir, gila. Bisa gitu ya, keren ya? Keren banget ya. Konsen limit. Yang ini, Kalau yang ini kita ngomong second ya, ngomong second, kurang lebih sekitar 180 deh. 180 juta. Oke. Barunya di atas itu dong. Ya di atas itu. Oke. Kurang lebih 180. Nah. Kurangnya masih banyak loh. Kan Kurangnya masih banyak. ya kita simpan dulu ya, Iya. kita taruh dulu. Karena gue mau ngomongin yang lain nih. Nah, kan Willis ini dia suka Panerai jauh dari sebelum bikin toko jam. Keren sebelum Panerai aja ada. Dia suka Panerai dari sebelum Panerai jadi. Lu Kok hebat bisa ya? suka ya? Hebat banget. Oh iya, itu zaman Panerai belum ketemu Bunrai itu. Iya. Jadi Willis ini suka banget Panerai kan? Suka. Gabung sama komunitas juga kan? Ada. Nah, kan kita pasti komunitas penasaran ya? dong. Iya, ada komunitasnya. Di toko juga banyak jam Panerai. Kita penasaran dong, Willis kesini pakai jam apa? Iya dong. Benar. Kasih lihat dong. Ini apa ini? Panerai juga. Panerai juga. Tapi strapnya ini beda. Tapi ada yang beda, Du. Lihat, Du. Apa? Tuh, movementnya kan skeleton ya, kita bisa lihat ya dalamnya ya. Dan ada Ini yang kayak gini bagus nih. Cakep ya. cakep banget sih, ini gila sih. Ini Ada berapa, turbilongnya ya, turbilongnya ya. Ini berapa nih? Yang kayak gini. Nah, terus ini dari Harganya keramik. ya. Dari keramik kalau ini. Iya. Nah, boleh nggak kita nanya harganya? Yang ini sih harganya sekitar 1,7 sih. Apa? Oh, 170 juta. 1,7. 1,7 Juta. 1,7 miliar, Bro. 1,7 M, Du, dipakai jalan-jalan gitu, Willis. Ini kalau 170 juta yang ngantri bisa sampai Monas, Bos. Ya Allah, gila. Nggak, lo serius nih? Gue ngeri Iya. banget megangnya, sumpah. 1,7 M. 1,7 miliar rupiah. Ih, gua bisnis kos-kosan udah bisa. Ini Bisa gua. ini kamar mandinya di sini ya. Iya, bener dah. Iya. Sekarang jelaskan kepada kita semua. Kenapa harganya bisa 1,7 M? Jadi sebenarnya kalau Panerai itu kan memang kan dari entry level memang namanya dunia jam ya. Jadi dunia jam itu kan yang disorot kan selalu horologinya, movementnya. Nah kebetulan ini movementnya turbilong. Oke. Turbulan tuh apa? Turbilong itu jadi bisa dibilang kastanya itu kalau di dunia horologi itu udah yang tertinggi lah. Karena dia anti gravitasi ya. Udah dewa lah itu nih. Macam-macam, jadi maksudnya dari presisinya diperhitungkan segala macam, jadi movement keindahannya dan sangat susah sekali keren nih, Untuk bikin turbiong. untuk bikin movement seperti itu. Dan setahu gue emang turbiong itu biasanya dibuat sama top watchmaker ya kayak Patek, kayak gitu-gitu kan. Nah ini Panerai yang sebenarnya sejarahnya dalam tanda kutip tool watch ya buat Ya, buat kerja gitu. Tiba-tiba dia masukin movement sedewa itu ke dalam ini mungkin yang ngebuat harganya. jadi sebenarnya market sendiri macam-macam. Mungkin si Panerai juga menyadari, gue sih nggak tahu ya kayak gimana. Tapi yang pasti fansnya Panerai aja itu macam-macam. Bahkan sesama fans aja bisa ribut. Sesama fans Panerai bisa ribut. Maksudnya ribut itu ada yang sukanya radiomir, tapi ada juga yang sukanya luminor. Ada yang suka dialnya simple, ada juga yang suka ribet. Ribet itu maksudnya complicated Ya. gitu. Nah kalau lu lebih suka yang mana kalau untuk di jam? Kalau gue yang complicated. Nah yang complicated, berarti kan lu tipe orangnya suka yang horologinya movementnya complicated, Iya, canggih, ya kan.
Tapi ada juga orang suka lebih ke historicalnya, karena menurut dia DNA-nya Panerai itu harusnya kayak jam tadi, jarumnya cuma 2 gitu. Iya. Ada yang suka kayak begitu. Iya. Jadi tergantung si orangnya mau demennya kayak gimana, beda-beda kan. Iya. Kalau lo sukanya kayak apa? Yang murah lah ya. Yang mampu bang. Yang mampu. Lebih tepatnya yang mampu. Yang bisa. Gila ya. Tapi ya maksudnya inilah dunia jam ya. Ya kayak gitu bahwa emang katakanlah harganya setinggi itu, cuman yang beli dan mau juga ada gitu kan. Bener-bener hobi. Ya market sih ada aja. Tapi yang pasti kalau misalnya dengan harga segitu ya tentu lebih segmented ya. Nggak terlalu banyak lah. Oke. Beda dengan yang entry level. Oke. Nah, buat yang di rumah nih lagi mikir nih. Gue tadi abis ketemu Just No Limit. Yang apa Mobile Legend itu kan ya. Terus dia bilang, "Bang, gue abis nonton video lo yang jam, gue jadi beli juga buat pencapaiannya dia." Dia pakai Rolex Yachtmaster. Gitu kan. Nah, biasa orang kalau beli jam pertama pasti Rolex ya. Nah, untuk orang yang lagi nonton nih dan mikir-mikir gue mending beli Rolex apa Panerai, menurut lo gimana? Kalau dia nanya ke lo nih. Kalau misalnya nanya ke gua, Ini jam pertama nih, gue mau beli nih gitu. Rolex apa Panerai? Gitu. kalau biasa sih gua selalu menjawab dengan diplomatis bro. Gimana tuh? Ya kan, jadi balik lagi ke seleranya dia lah. Dia lebih suka kemana. Tapi biasa kalau ngobrol sama gua pasti gua arahin ke Panerai sih. Ya ujung-ujungnya kenapa tetap dihasut gitu. Oke, kita keluarin satu Rolex boleh? Oh boleh. Yang mana ya? Batman kali ya? Gue demen. Oke. Jam tuh yang kayak gini bang nih, kelihatan mesin-mesinnya. Ya tapi yang kayak gini-gini yang mahal. Yang mahal, Iya, yang skeleton gitu. Oke, ini kita ada Rolex, kita ada Panerai di sini ya. Banyak juga teman-teman gua yang pakai Rolex. Mereka suka ngeledekin Panerai. Kenapa? Udah biasa itu. Itu biasa ya? Udah biasa. Kenapa? Iya, nggak suka aja kayak orang main Mobile Legend terus ngeledekin AoV. AoV ngeledekin Mobile Legend. Kalau buat gue yang main dua-duanya juga bisa kan. Nah, biasa lah orang Indonesia kan suka kayak gitu. Iya. Nah, menurut lo gimana kalau ada Rolex hater nih datang ke lo bilang, Jadi sebenarnya Rolex hater apa? Kalau ada Panerai hater gitu. sebenarnya dulunya juga gua Kayak Yonglek kan. Iya, jadi dulunya saking gue sukain sama Panerai juga gue nggak terlalu suka sama Rolex. Oh, lo juga sempat mengalami masa itu. Sempat. Tapi ya terakhir gue sadar juga ternyata Panerai itu bisa kelihatan bagus kalau ada Rolex. Karena? Kok gitu? Ya namanya orang kan kalau pakai kan bisa bosen bro. Jadi kalau misalnya bosen lu pakai Rolex dulu. Iya. Tiba-tiba lu liat Rolex jadi bagus banget kan. Iya. Nah lu pakai seminggu nanti udah bosen, begitu lu liat Panerai lagi buka berangkas lu pegang itu Panerai. Iya. Itu bisa lebih bagus lagi. Oke. Jadi sebenarnya orang itu beragam, kayak lu misalnya udah sebulan naik SUV gitu. Tiba-tiba lu pasti kangen sedan kan. Iya. Nanti kalau lu udah pakai sedan, lu kangen nge-Jeep lagi. Bisa Iya, kayak gitu. iya, Jadi kalau menurut gua lebih baik sih punya dua-duanya. Iya. Kayak gitu sih. Untuk itulah kenapa pacar gue 2 sebenarnya. Iya. Jadi, Anissa sama lu. Jadi itu intinya dari hobi punya jam juga ya, koleksi jam juga ya. Maksudnya lo ketika suka sama satu brand ya, nggak serta-merta brand lain juga jelek gitu kan. Enggak juga. Gua sempet jadi seorang seperti itu, tapi Sekarang enggak lah ya. Maksudnya dengan seiring lo memahami brand demi brand juga lo semakin terbuka. Ya, seperti yang gua cerita tadi juga, maksudnya si Panerai aja dulunya pakai mesin Rolex kok. Iya. Gitu, sama kok. Oke. Nah, Do gimana Do? Setelah kita ngobrol-ngobrol nih, lo sekarang banyak yang lo tahu nggak yang baru nih? Iya. Sebelumnya nggak tahu Panerai dong? Nggak tahu. Sekarang udah tahu kan? Nggak tahu. Nggak, gue nggak nyangka kok jam bisa sampai MM-an gitu ya. Loh, emang banyak yang sampai Nggak, kalau kemarin kita review kan 900 juta kan itu udah paling tinggi kan. Yang mana tuh? Ada emas semua. Ya elah. Itu wajar kan karena emas semua kan. Iya. Yang ini Mau lihat yang MM-an lagi nggak? Stephen bawa nih satu nih. Coba ambil dari Stephen. wah gila. Ambil dong dari Stephen dong. Hati-hati bawanya, Du. Aduh, gue juga kaget kampret. Ngeri gua. Gue juga kaget tadi ngeri. Ini 1, Yang ini 1,2. lagi dijual juga ya? Lagi dijual juga. Lagi dijual. Ini apa nih? Panerai. Richard nih. Richard Mille. Richard nih. Tapi gede banget coba di tangan lu. Iya nih gede. Gede banget. Jadi kalau lo ikutin, ini jam yang dipakai sama si Stellan di Expendables 3. Oke. Ya, 3. Ini Richard. Itu karena mahalnya gara-gara itu. Ada. Mahalnya gara-gara dipakai Sylvester Jadi Stallone. di film dia pakai di film. Oke, jadi Ini 1,2. kalau lu ya, kan tadi lo nanya, masa sih jam ada yang miliaran, ya kan? Kalau lo ngelihat ini nih, lo bandingin antara dua ini, gimana menurut lo?
Enggak, gue lebih suka yang ini yang kelihatan ininya. Oh, lo lebih suka yang ini. Walaupun harganya mirip-mirip. Ini lebih murah. Bah, ini lebih murah ya? Lebih murah. Lebih murah daripada ini. Tapi ini kan mesinnya biasa bro, yang itu turbilong. Oh, Kalau iya, yang Richard Mille tapi turbilong, harganya bisa 3 kali lipatnya lagi. Waduh. Bahkan sampai 4 kali lipat daripada harga itu. Waduh. Lebih mahal lagi. Gila. Lo ngelamar anak orang pakai ini tuh. Bisa sampai Dua belasan kanan aja. kiri. Asal bokapnya tahu jamanya, kalau nggak dia bilang itu fosil apaan gitu. Kan sedih dong. Kan Udah pokoknya dangdut lah, dangdut. Nikahan harus ada dangdut pokoknya. Iya. Gue nggak peduli jam lo apa, yang penting ada dangdutnya nggak? Ada dangdutnya. Di nikahannya ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi kita belajar banyak ya hari ini, Indu ya. Kalau misalnya kalian mau lihat Panerai yang lain, Rolex yang lain di Hobi Jam ada banyak ya. Ada Website ada websitenya. Di website ada. Gua ngeliat ada tuh kemarin juga. tuh. Hobijam.com nanti- kan? hobbyjam.com. Nah, Hobijam.com. bisa cek dulu tuh. Ada atau IG-nya sih yang Iya, lebih sih. sering diupdate juga ya. Oh, iya. Di @hobijam Hobi jam juga. _watchtrader Ya, ya di situ ya. underscore. Kalau IG-nya Willy sendiri, Willy juga punya Hah? Mister Mr. Hobbyjam. ya Mister Hobijam Oh, Mister Hobi jam. di situ. Oke, makasih Willy sekali Ya. lagi semuanya. Kalau ada yang suka Panerai, tinggalin di komen YouTube gua, terus jelasin pada gue kenapa kalian suka sama Panerai. Panerai. Ya, makasih, dadah. Dadah.